Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma'ba'd, tullab wa talibat KMI kelas 11 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita pada mapel tauhid ya, dan sekarang kita masuk di bab baru. Ya, nanti ini ada sebagaimana saya sampaikan ya, ada 66 bab dari kitab tauhid dan ini bab pertamanya. Adapun yang sebelumnya adalah bab muqaddimahnya, ya, bab pendahuluannya. Nah, ya. Kemudian di bab 1 ini ada 5 dalil ya, yang harus kita hafalkan semua. Nah, dan telah disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab urutannya. Dan kita langsung saja masuk. Qala al-muallifu rahimahullahu taala babu fadli tauhidi wa ma yukaffiru minadz dzunubi. Bab keutamaan tauhid dan apa-apa yang menghapus dari dosa. Nah, sebelum kita baca ayatnya, kita baca dulu syarah dari keterangan dari Syekh Shalih Al-Fauzan, munasabatu hadzal babi li kitabit tauhid. Keterkaitan bab ini dengan kitab tauhid. Jadi kenapa kok bab ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitab tauhid? Kata Syekh Fauzan, qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, lamma bayyana fil babil awwali wujub at-tauhid wa ma'nahu. Ketika penulis menjelaskan di bab yang pertama, bab sebelumnya ya, wajibnya tauhid dan maknanya, bayyana fi hadzal babi fadla at-tauhid wa atharahu al-hamidata. Maka penulis menjelaskan dalam bab ini keutamaan tauhid dan pengaruh tauhid yang mulia. Wa nataijahul jamilatal lati minha takfirud dzunubi. Dan juga penulis menjelaskan hasil yang sangat indah yang didapatkan oleh orang yang bertauhid ya. Yang diantara hasil dari bertauhid itu adalah pengampunan dosa. Ya. Kenapa ini dijelaskan semua? Li ajlil hathi alaihi wa targhibi fihi. Ya. Untuk menyemangati orang agar mau bertauhid. Nah, dan kita baca penjelasan dari Syekh Fauzan kalimat per kalimat. Bab ya, huwa lughatan al-madkhal. Kalimat bab ya, itu secara bahasa adalah tempat masuk artinya. Wastilahan dan secara istilah ismun li jumlatin minal ilmi tahtahu fusulun wa masailu ghaliban. Satu ungkapan begitu ya. Yang satu ungkapan dari masalah ilmu, dari satu bidang ilmu ya. Yang jadi satu ungkapan untuk kumpulan satu bidang ilmu gitu, yang di bawahnya ada pasal-pasal dan pembahasan secara umum ya. Jadi bab itu yaitu tadinya satu istilah ya, yang berisi tentang kumpulan ilmu yang di bawahnya ada pasal-pasal dan pembahasan. Nah ya, jadi di sini bab fadli tauhid berarti isinya nanti pasal-pasal tentang keutamaan tauhid begitu ya, dan pembahasan tentang keutamaan tauhid dan juga penghapusan dosa. Nah, ya, kalimat fadli tauhid, keutamaan tauhid, wa ma yukaffiru minadz dzunub. Ya, kalimat yukaffiru at-takfiru fil lughati as-satru wa taghtiyatu. Ya. Yukaffir secara bahasa artinya menutupi dan melingkupi. Ya, membungkus sesuatu begitu. Wa syar'an dan secara istilah syar'i, maknanya yang dimaukan di sini adalah mahwud dzanbi hatta yasira bimanzilatil ma'dumi. Penghapusan dosa sampai teranggap, sampai terhitung ya, dosanya tersebut ya, tidak ada. Nah, jadi Syekh ya, ingin menjelaskan di sini keutamaan tauhid dan tauhid itu bisa menghapuskan dosa begitu maksudnya. Minadz dzunub, ada kalimat min di sini ya. Bayaniyatun. Min di sini adalah min bayaniyah, min penjelasan, walaysat tab'id, dan bukan min dari bagian ya. Wadzunub, jadi nanti maknanya
tauhid itu bisa mengampuni dosa begitu, menjadikan sebab pengampunan dosa, bukan hanya dosa-dosa tertentu saja. Ya, kalau minnya tab'id itu kan berarti hanya sebagian dosa saja yang diampuni. Nah, tetapi yang dimaksudkan di sini ya, min di sini adalah min bayaniyah, min yang menjelaskan sesuatu. Jadi tauhid itu bisa mengampuni dosa-dosa secara global begitu, bukan tertentu saja. Nah, dan kalimat dunub ya, jam'u min dan bin ya, jamak dari kalimat dan bin. Dan bun ya, dosa ya, itu adalah wa huwa ma taqbahu akibatuhu, apa yang jelek hasil akhirnya. Nah, ya, di sini Syekh Fauzan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala menyebutkan dalil yang pertama wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya. Nah, Allah mengatakan alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Apa makna beriman? Saddaqu biqulubihim. Orang beriman itu adalah orang yang membenarkan dengan hati-hati mereka, wa nataqu bi alsinatihim, dan mengucapkan dengan lisan-lisan mereka, wa amilu bi jawarihihim, dan mengamalkan dengan anggota badan mereka, wa ra'su dzalikat tauhid, dan puncak ya, pokok dari keimanan itu adalah tauhid. Jadi orang yang meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota badan ya, keislamannya ya, maka alladzina amanu walam yalbisu imanahum, dan mereka tidak yalbisu imanahum ay yakhlitu tauhidahum, tidak mencampurkan keimanan mereka, tidak mencampurkan ketauhidan mereka bidzulmin, dengan kezaliman. Makna zalim bisyirkin, makna zalim di sini adalah syirik ya. Wadzulmu wad'u syai'i fi ghairi maudhi'ihi, dan zalim itu secara umum maknanya adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Summiya syirku dzulman, syirik dikatakan sebagai kezaliman li'annahu wad'un lil ibadati fi ghairi maudhi'iha, karena syirik itu adalah meletakkan peribadahan ya, bukan pada tempatnya. Wa sarfun laha li ghairi mustahiqiha, dan memalingkan ibadah tersebut kepada yang tidak berhak. Ya. Jadi syirik itu dikatakan dolim karena itu tadi, memalingkan ibadah tersebut dari yang seharusnya, yaitu harusnya ibadah kepada Allah semata tapi dipalingkan ya, untuk Allah dan untuk selain Allah. Maka orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, apa hasilnya? Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka hasilnya dalam ayat ini ada dua. Mereka lah orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka lah yang kedua orang yang mendapatkan petunjuk. Al-amnu, makna dari keamanan di sini ya, tuma'ninatun nafsi wa zawalul khaufi. Artinya adalah ketenangan jiwa dan hilangnya rasa takut. Ya. Sedangkan kalimat muhtadun ay mauqufuna lisairi ala siratil. Nah, maaf ya, ay muwaffaqun, ini berarti bacanya. Muwaffaquna lisairi ala siratil mustaqimi thabituna alaihi. Yang mereka diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan di atas siratal mustaqim ya. Nah, jalan yang lurus, tsabituna alaihi, yang mereka kokoh di atasnya. Nah, kita baca dulu ya makna global dari ayat ini. Yukhbiru subhanahu annal ladzina akhlasul ibadata lillahi wahdahu wa lam yakhlitu tauhidahum bisyirkin. Allah mengabarkan dalam ayat ini bahwa orang-orang yang mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah semata dan tidak mencampurkan ketauhidan mereka dengan syirik, humul aminuna minal makhawifi wal makarihi yaumal qiyamati. Mereka
adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan, ya, dari rasa takut dan dari perkara yang tidak menyenangkan besok di hari kiamat, ya. Al-muhtaduna lisairi ala siratil mustaqimi fid dunya, dan mereka adalah orang yang mendapatkan taufik untuk berjalan di atas siratal mustaqim di dunia, ya. Jadi gampangnya begini, ya, ayat ini mengatakan bahwa orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya itu dengan kesyirikan, mereka dapat dua balasan, ya. Dua balasan ini di dunia dan di akhirat. Apa balasannya? Yang pertama, balasannya adalah ulaika lahumul amnu, mereka mendapatkan keamanan. Khususnya nanti orang yang bertauhid mendapatkan keamanan di akhirat, ya, yaitu apa? Tidak diadab, ya, tidak dimasukkan ke neraka. Nah, lalu yang kedua, wahum muhtadun, mendapatkan petunjuk yaitu di dunia, sehingga mereka dikatakan orang yang menjalani siratal mustaqim, orang yang berjalan di atas jalan yang lurus, ya, orang yang bertauhid dan tidak mencampurkan ketauhidannya dengan kesyirikan. Nah, bisa dipahami ini, ya. Keterkaitan ayat ini dengan bab munasabatul ayat lil bab annaha jallat ala fadli tauhidi wa takfiri dunub, bahwa ayat ini, ya, sangat terang menjelaskan tentang keutamaan tauhid dan penghapusan dosa, ya. Nah, dari sisi mana keutamaan tauhidnya? Ya, dari sisi mereka dapat keamanan plus dapat petunjuk. Ini kan buah dari tauhid. Nah, dari sisi mana takfirud dzanbinya? Apa penghapusan dosanya? Dari sisi mereka mendapatkan keamanan itu. Ya. Ulaika lahumul amnunya, ya. Di situ. Jadi orang yang bertauhid itu mendapatkan keamanan, ya. Kalau aman di akhirat, itu kan berarti, ya, dimasukkan ke surga, diampuni dosanya. Nah, tidak disiksa oleh Allah Ta'ala. Maka ini jelas sekali, ya, ayat ini menerangkan keutamaan tauhid dan menjauhi syirik. Faedah yang kita bisa petik dari ayat ini, ya, yang pertama, fadlu tauhidi wa thamratuhu fid dunya wal akhirah, keutamaan tauhid dan buahnya baik di dunia maupun di akhirat. Lalu yang kedua, anna syirka dzulmun mubtilun lil imani billahi in kana akbar, bahwa syirik itu merupakan kezaliman yang bisa membatalkan keimanan kepada Allah kalau syirik tersebut besar, ya. Au munkisun lahu in kana asghar, atau syirik itu bisa mengurangi keimanan jika syiriknya tersebut adalah kecil. Nah, jadi syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam, syirik kecil mengurangi, ya, ketauhidan seseorang. Baik. Yang ketiga, anna syirka la yughfar, bahwa kesyirikan itu tidak diampuni. Ini tadi kan ayat ini mengatakan syarat untuk mendapatkan keamanan dan petunjuk itu adalah beriman lalu tidak mencampurkan keimanannya dengan syirik. Maka, ya, kalau mencampurkan keimanan dengan syirik, ya, mafhum mukhalafahnya sebaliknya akan mendapatkan apa? Lawan dari keamanan, yaitu akan mendapatkan ketakutan dan tidak mendapatkan petunjuk, kan begitu. Nah, ya. Dan ini dijelaskan di syarah-syarah kitab tauhid yang lain demikian, ya, bahwa mafhum mukhalafahnya demikian. Kalau orang itu berbuat syirik, maka dia tidak akan mendapatkan keamanan di dunia dan akhirat, dan dia juga tidak akan mendapatkan petunjuk. Nah, ya. Kemudian yang keempat, anna syirka yusabbibul khaufa fid dunya wal akhirah, bahwa syirik itu menyebabkan ketakutan di dunia dan di akhirat. Bukti nyatanya demikian. Orang yang memuja Kiai Slamet misalkan, dia khawatir kalau nggak memberikan sesembahan dan sebagainya, dia akan celaka. Orang yang memuja Nyi Roro Kidul misalkan, mereka akan takut itu kalau sampai sesembahannya telat diberi sesajen. Ini di dunianya, di akhiratnya, masya Allah, ya. Orang yang menyembah selain Allah, ya, benar-benar akan disiksa oleh Allah di akhirat kelak, ya. Maka marilah, ya, kita mengamalkan ini. Kita berusaha bertauhid dan menjauhkan, ya, ketauhidan kita dari kesyirikan. Baik, kemudian kita masuk, ya, yang dalil yang kedua,
An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Dari sahabat Ubadah ibnu Samit. Siapakah beliau? Huwa Ubadah ibnu Samit ibni Qais al-Ansari al-Khazraji. Ya, beliau asli Madinah, ya, Ansar, dari suku Khazraj. Ahadun nuqabai badriyun masyhurun tuwfiya sanata arba'in wa thalathina hijriyatan wa lahu thnataini wa sab'ina sanatan. Beliau mengikuti perang Badr dan beliau adalah sahabat yang terkenal, ya. Beliau meninggal di tahun 34 Hijriah ketika usia beliau 72 tahun radhiyallahu taala anhu. Nah, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun minhu wal jannata haqqun wan nara haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amali akhrajahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah, maknanya takallama bihadhil kalimati arifan li ma'naha amilan bi muqtadaha zahiran wa batina. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mengenal maknanya, mengamalkan kandungannya baik lahir maupun batin, ya. Wahdahu la syarikalah, ya. Man syahida an la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, tiada yang berhak untuk disembah kecuali Allah semata. Wahdah halun muakkadun lil itsbat, wahdah di situ hal, ya, i'rabnya hal, ya. Dia juga menguatkan dari pengisbatan, yaitu siapa yang bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak untuk disembah melainkan Allah semata, ya. Wa anna Muhammadan ay syahida anna Muhammadan, yaitu bersaksi bahwa Muhammad adalah abduhu mamlukuhu wa abiduhu, ya. Muhammad itu adalah dua di sini, ya. Abduhu yaitu hambanya Allah, wa rasuluhu yang kedua sekaligus rasulnya, mursaluhu, ya, bisyariatihi, yang Allah utusan Allah dengan membawa syariatnya, ya. Siapa yang bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah semata dan tidak menyekutukannya, lalu, ya, Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Lalu yang kedua, wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan dia bersaksi bahwa Nabi Isa adalah, ya, Isa yang dimaksud di sini adalah syahida anna Isa bin Maryam, Isa bin Maryam abdullahi wa rasuluhu, ya, adalah hamba Allah dan rasulnya. Khilafan lima ya'taqiduhun nasara annahu Allahu au ibnullah, ya, berbeda dengan apa yang diyakini oleh orang Nasrani yang meyakini bahwa Nabi Isa itu adalah Allah sendiri atau anaknya Allah, au thalithu thalatha, atau satu dari yang tiga, katanya. Ya, keyakinan yang batil dari orang-orang Nasrani, ya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimatnya yang Allah melemparkan kepada Maryam. Kalimatuhu ay annahu khalquhu, annahu khalaquhu, bahwa Isa bin Maryam itu kalimat yang dimaksud di sini adalah ciptaannya, khalaqahu bi kalimatin wa hiya qauluhu kul, ciptaannya yang Allah ciptakan dengan satu kalimat, yaitu kun. Ya, di ayat Al-Qur'an kan terkenal sekali kun fayakun, ya. Allah wa idza arada syai'an, ya, kalau Allah ingin sesuatu itu tinggal mengatakan kun fayakun, ya. Katakan, ya, kun, jadilah, maka pasti akan terjadi, ya. Sama, Nabi Isa adalah ciptaan Allah yang Allah ciptakan dengan kalimatnya kun itu, ya. Nah, alqaha ila Maryam ay arsala biha Jibril ilaiha binaf fanafakha fiha min ruhihi al-makhluqati biidnillahi azza wa jalla. Maksud dari kalimat yang Allah lemparkan kepada Maryam itu adalah Allah utus dengannya Jibril, ya. Jibril yang membawanya kepada Maryam,
lalu Jibril meniupkan ke Maryam dari ruhnya, ruh yang telah ruh ciptaan Allah, ya, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala jadilah Isa bin Maryam, ya. Dan juga di sini wa ruhun minhu, ai anna Isa alaihissalam ruhun minal arwah allati khalaqaha Allahu azza wa jalla. Isa di sini memiliki ruh sebagaimana ruh-ruh yang lain, ruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Minhu ay minhu khalaqan, ya. Dari Allah secara penciptaan, wa ijadan, dan pengadaannya itu dari Allah. Sebagaimana Allah mengatakan, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu, dan kami tundukkan semua yang ada di langit dan bumi seluruhnya darinya, ya. Min dari situ, min di situ bukan kemudian Allah ikut tunduk di situ, bukan, ya. Tetapi maksudnya penciptaannya itu Allah lah yang membuat semuanya itu tunduk untuk bisa ditundukkan oleh manusia, apa yang ada di langit dan di bumi. Nah, ya. Kemudian kalimat wal jannata haqqun wan nar haqqun, dan surga itu benar dan neraka itu benar. Ai syahida annal jannata wan nara allataini akhbarallahu anhuma fi kitabihi thabitatani la syakka fihima. Jadi dia bersaksi bahwa surga dan neraka yang keduanya telah dikabarkan oleh Allah, ya, dalam Al-Quran itu telah tetap, itu benar adanya, ya, tidak ragu akan keadaannya. Nah, maka apa? Adkhalahullahul jannata jawabu syartis sabiqi min qawlihi man syahida. Ini adalah jawab syarat dari perkataan sebelumnya man, isim syaratnya kaman, ya. Jawabannya ini, ya. Ala makana minal amali yahtamilu ma'naya, ini mengandung dua makna, ya. Dia akan dimasukkan ke surga, ya, berdasarkan apa yang diamalkan. Ini maksudnya ada dua nih, ya. Apa itu? Al-awwal adkhalahullahul jannata wa in kana muqsiran walahu dzunubun. Yang pertama maknanya adalah Allah akan masukkan dia ke surga walaupun dia muqsir, ya, banyak memiliki kekurangan dan dia memiliki banyak dosa. Li'annal muwahhida la budda min dukhulil jannah, karena orang yang bertauhid itu pasti masuk surga. Atau yang kedua, adkhalahullahul jannata wa takunu manzilatuhu fiha ala hasabi amalihi. Dia akan dimasukkan oleh Allah ke surga dan kedudukannya nanti dia di surga itu sesuai dengan amalannya. Nah, ya, akhrajahu dikeluarkan oleh keduanya, ay rawahadal hadits al-Bukhari wa Muslim fi sahihihima alladaini huma asahhul kutubi ba'dal Qur'an. Ya, yang mengeluarkan hadis ini adalah Imam Bukhari dan Muslim, yang kitab keduanya itu, ya, disebutkan oleh para ulama bahwa itu menjadi kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Nah, makna global dari hadis ini, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiruna, bahwa Rasul mengabarkan kepada kita mubayyinan lana fadlat tauhidi wa syarafahu, yang menjelaskan kepada kita keutamaan tauhid, ya, dan kemuliaannya. Anna man nataqa bisyahadataini, bahwa siapa yang melafadzkan dua syahadat, arifan li maknaha amilan bimuqtadaha, tahu makna kedua syahadat itu dan mengamalkan kandungan dari dua syahadat tersebut, zahiran wa batinan, secara zahir dan batin, wa tajannabal ifrata wa tafrita fi haqqin nabiyyinal karimain karimaini, ya, dan menjauhi sikap ifrat, ya, berlebihan dan juga meremehkan tafrid, ya, dalam haknya dua nabi yang mulia, yaitu Nabi Muhammad dan Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Fa aqarra lahuma birrisalati, lalu kemudian menetapkan bagi keduanya kerasulan, wa ubudiyatihima lillahi, dan menetapkan bahwa kedua nabi tersebut sama-sama hamba Allah
ya, wa annahu laisa lahum syai'un min khasaisir rububiyah, dan menetapkan bahwa kedua nabi tersebut tidak memiliki sedikit pun dari kekhususan Tuhan, tidak memiliki sifat-sifat Tuhan sama sekali. Wa aiqona bil jannah wan nar, dan dia yakin, ya, dengan surga dan neraka. Maka apa jadinya? Anna ma'alahu ilal jannati wa in sadara minhu ma'asin dunasyirki. Kalau orang yang mempersaksikan tiga perkara tersebut, maka hasil akhirnya dia itu pasti masuk surga walaupun dia memiliki maksiat, ya, tetapi maksiatnya itu selain dari kesyirikan. Nah, jadi untuk jelasnya ini saya terjemahkan, ya, ulang biar enak. Ya, memang sengaja di awal tadi nggak saya langsung terjemahkan untuk kita mengikutinya semua. Sekarang kita terjemahkan dengan pemahaman yang telah kita baca. Ya. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mendengar Rasul bersabda, "Man syahida, siapa yang bersaksi, an la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, wahdahu la syarikalah, dan tidak menyekutukannya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Lalu yang kedua, ya, dia bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Lalu yang ketiga, dia bersaksi wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu. Dia bersaksi bahwa Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan utusannya. Dan kalimat kun yang Allah kirimkan melalui Jibril kepada Maryam, ya, wa ruhun minhu, dan Nabi Isa itu hanyalah ruh sebagaimana roh-roh yang lain yang Allah ciptakan, yang Allah hidupkan di tubuhnya Nabi Isa, ya. Siapa yang bersaksi demikian, lalu kemudian yang keempat, wal jannata haqqun wan nar haqqun, dan dia bersaksi bahwa surga itu benar adanya, neraka itu juga benar adanya. Nah, maka apa jadinya kalau dia bersaksi empat perkara ini? La ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah, Isa itu hambanya Allah saja dan juga Rasulnya, dan juga kalimat yang Allah berikan kepada Maryam sehingga dia bisa hidup, ya, dan ciptaannya, roh darinya, roh ciptaan Allah, dan juga dia bersaksi surga dan neraka benar adanya. Apa jadinya? Allah akan masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amalannya. Allah akan masukkan dia ke dalam surga dalam dua keadaan tadi. Bisa jadi dia dimasukkan ke surga, ya, walaupun dia memiliki dosa-dosa selain syirik. Allah akan masukkan dia ke surga walaupun dia memiliki dosa. Atau jenis yang kedua, Allah masukkan dia ke surga tingkatan dia di surga nanti sesuai dengan kadar amalannya. Kalau banyak amalannya tentunya tingkatannya lebih tinggi, ya. Kalau amalannya pas-pasan, ya tentunya Allah berikan sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini, ya, terjemahan yang enak ataupun yang bisa kita pahami, ya, dari apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, dan jelas sekali ini menunjukkan keutamaan tauhid. Baik, kemudian Syekh Fauzan melanjutkan, munasabatul hadits lil bab, keterkaitan hadits ini dengan bab an-nafi bayanan li fadli tauhid, bahwa dalam hadits ini jelas sekali ada penjelasan tentang keutamaan tauhid, wa annahu sababun lidukhulil jannati wa takfirud dzunub, ya. Dan tauhid itu di hadits ini terang sekali dijelaskan bahwa tauhid menjadi sebab orang itu masuk surga dan diampuni dosanya, ya. Masya Allah, kan kalimat akhirnya jelas sekali itu. Allah akan masukkan dia ke surga, ya, walaupun dia itu memiliki dosa. Allah akan masukkan dia ke surga sesuai dengan amalannya. Nah, Masya Allah, ya. Faedah yang pertama, fadlu tauhid wa annallaha yukafiru bihi dzunub. Keutamaan tauhid, dan Allah itu mengampuni dengannya dosa-dosa. Jadi kalau orang memiliki tauhid, ya, tauhidnya tidak hilang, dia berbuat dosa tapi tidak syirik, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Karena memang demikian, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak mengampuni orang yang menyekutukannya, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, di situ ada isyarat, ya. Jadi dosa selain syirik itu jika Allah kehendaki, bisa Allah ampuni. Nah, tapi kalau Allah kehendaki
pelakunya ya disiksa dulu baru diampuni begitu. Nah, ya, sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kita tidak boleh ya kemudian meremehkan dosa-dosa selain syirik ya. Wis pokoknya syirik kan mlebu surga. Terserah dosa apa, nggak boleh. Karena semua dosa di bawah kesyirikan ini hukumnya tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah ya. Jadi kalau Allah menghendaki Allah ampuni, kalau Allah menghendaki Allah siksa dulu baru diampuni. Ya. Dan siapa yang menjamin Allah akan langsung mengampuni dosa-dosa yang dilakukan ya selain kesyirikan itu. Ya, maka wajib bagi kita untuk menjauhi segala dosa. Kemudian faedah kedua, sa'atu fadlillahi wa ihsanihi subhanahu wa ta'ala. Luasnya keutamaan Allah dan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Masya Allah ya. Orang berdosa diampuni oleh Allah, lalu dimasukkan surga. Ini bukankah keutamaan yang sangat besar dari Allah Ta'ala? Ya. Ini menimbulkan rasa harapan kita kepada Allah Ta'ala. Baik. Yang ketiga, wujubu tajannubil ifrati wa tafriti ya, fi haqqil anbiya'i was salihin. Wajibnya menjauhi sikap ekstrim ya. Baik ekstrim dalam berlebihan maupun ekstrim dalam meremehkan ya, dalam hak para nabi dan orang soleh. Fala najhadu fadlahum wala naglu fihim fanusarrifa lahum syai'an minal ibadati. Maka kita tidak boleh ekstrim ya, kemudian ya, kita menolak, kita meremehkan keutamaan mereka, dan tidak pula kita tidak boleh pula hulu melampaui batas sehingga kita memalingkan ibadah kepada mereka, kepada para nabi atau orang soleh. Kama yaf'alu ba'dul juhali wa dullali, sebagaimana perbuatan ekstrim ya, baik ekstrim berlebihan melampaui batas dalam memuji ataupun ekstrim dalam meremehkan, ini dilakukan oleh orang-orang sesat dan orang-orang bodoh. Nah, ya. Maka jangan sampai kita tersesat mengikuti mereka. Kemudian yang keempat, faedah keempat, anna aqidat tauhid tukhalifu jami'al milalil kufriyati minal yahudi wan nasara wal wathaniyina wad dahriyina. Bahwa akidah tauhid itu ya, menyelisihi seluruh agama, seluruh jalan-jalan kekufuran ya. Baik Yahudi, Nasrani, penyembah berhala atau komunisme ya. Nah, semua itu bertentangan dengan tauhid ya. Jadi tauhid tidak seperti agama-agama yang lain ya. Maka wajib kita ya, yakin dengan agama kita ya. Dan tidak ada agama yang lebih sempurna tuntunannya kecuali Islam ya. Mau masuk kamar mandi hingga urusan negara ada semua aturannya dalam Islam ya. Dalam agama lain nggak ada itu. Nah, ya. Adanya hanya perasaan yang dipermainkan ya. Jadi agama lain itu adalah perasaan yang dipermainkan. Kelihatan ini baik, kelihatan ini begini ya. Dan mereka dipermainkan setan akhirnya. Nah ya. Lalu yang kelima, anna usatal muwahhidina la yukhalladuna finnari. Ini kabar gembira ya. Bahwa ahli maksiat ya, dari kalangan orang yang memiliki tauhid ya, mereka tidak akan kekal di neraka. Nah, Masya Allah ya. Dan nanti ada kisah ya, namanya Jahannamiyun istilahnya ya. Ex penghuni Jahannam, yaitu orang yang banyak dosa tapi dia memiliki tauhid ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ampuni dia, Allah masukkan dia ke sungai Nahrul Hayat ya. Dia dimasukkan di hulunya, lalu di hilirnya dia tumbuh jadi manusia lagi, dimasukkan surga, tetapi memiliki tanda bahwa dia bekas ex ya, penghuni neraka ya. Maka di sini dia menimbulkan keoptimisan bagi kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mulia, menerima semua amalan, dan patutlah bagi kita ya untuk tidak hanya berharap tok begitu lalu berpangku tangan, tetapi setelah berharap pada Allah kita berusaha meraih ridha Allah, mencapai kemuliaan yang Allah telah janjikan. Ini baru kita dikatakan benar. Nah, ya. Mungkin sampai sini dulu ya, ada beberapa hadits yang lain yang bisa kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.